kaget, ternyata Persija bisa main begitu, dan itu belum semua pemain terbaiknya kumpul. Iya, benar. Jadi rasanya memang harus hati-hati sih sama Persija sih di musim ini gitu. Hati-hati tuh Persib. Makanya. Berantakan. Dan sekarang Persib Bandung lagi kencang dirumorin sama kiper Belanda, Jerman, namanya Ben siapa Vol. sih? Ben Vol ini sekarang main di klub Liga 2 Jerman, St. Pauli, klubnya si Jackson Irvine. Jackson Irvine memang udah pindah ke klub Liga Jepang ya, ke Cerezo Osaka ya. Dan St. Pauli kan baru degradasi, dia punya 2 caps di Bundesliga. Di musim lalu main di Bundesliga, di musim ini dia jadi kiper utama tuh. Kan Bundesliga 2 Jerman udah mulai ya. Kemarin dia main jadi kiper utama. Dan masih muda banget usianya. Kalau bisa dapat oke menurut gue. Oke banget kan. Buat kiper tingginya 195 cm. Umurnya baru 25 tahun dan punya caps banyak di Liga 3 Jerman bersama Viktoria Köln. Ini bisa jadi opsi bagus ya bagi Persib Bandung jika memang ingin bersaing di Asia ya. Karena kita tahu kan Teja banyak yang kritik katanya. Memang Teja secara respons, refleks bagus, cuma memang secara postur kurang tinggi. Ya kalau untuk di Asia agak PR. Nah, agak PR kan, makanya ini kehadiran Benvo harapannya bisa membuat harapannya, kalau misalnya memang benar datang ya, harapannya bisa menguatkan lini belakang Persib Bandung lah ya. Ya menurut gua pilihan yang oke ya, dengan tadi lu udah sebutin profilnya, tingginya, pengalaman di Bundesliga berapa? 2 ya? Dua Bundesliga. Menurut gue itu background yang cukup kompetitif lah untuk bisa mengawal gawang Persib, ditambah nanti kan Persib memang butuh kiper yang untuk tampil di Asia memang betul-betul mumpuni sih menurut gua. Karena dalam beberapa situasi Teja ini bisa tiba-tiba mengkhawatirkan pendukungnya sendiri gitu maksud gua. Ketika build up, kadang ada build up yang terlambat lawan Lion mepet-mepet gitu. Lawan Lion City kelihatan tuh itu musim kan, lalu. aduh gila nih, nyaris nih gitu. Tapi memang save-nya juga harus diakui banyak. Bahkan mecahin rekor Yo Jae-hoon kan 18 ya. gitu. Near bobol terbanyak. Maksud gue gini loh, kalau ngandelin Teja doang begitu cedera kan repot. Harus ada memang yang datang, kalau perlu memang kualitasnya juga di bagus. atas Teja. Karena sempat kan dirumorin tuh pas akhir musim 25-26 kan Ronald Koeman Junior kan. Kebetulan waktu musim lalu sempat siaran Eredivisie. Jadi masih di Telstar. Masih di Telstar dia jadi. Kemarin pas ngeliat ada rumor Ronald Koeman dan sempat siaran Ronald Koeman Junior di Telstar, lumayan oke sebenarnya untuk level mungkin nanti main di Asia. Ini sih masih oke banget. Bahkan selevel mungkin kayak kipernya Bali United, Mick Hopmeyer lah. Kualitasnya juga oke juga sebenarnya. Karena salah satu save terbanyak kan dia kan, kipernya Bali 5 besar save terbanyak salah satunya Mick Hopmeyer. Makanya sempat bilang, ini kalau misalnya Persib datengin kadunya PSBS, tapi kan udah ke Borneo, atau Mick Hopmeyer, ini bakal luar biasa pertahanannya. Makin gila sih. Makin gila. Persib Bandung sih. Benar banget. Dan sekarang Persib kan lagi tesnya di Bali. Dan akan tampil di Dewata Challenge, nanti bisa nonton Mas Edwin juga. Udah dikasih tahu tadi jadwalnya. Nanti lawan Sabah ada Mas Edwin Sabah tuh. dulu. Lawan Sabah hari Sabtu, terus Sabtu nanti lanjut lawan Bali di hari Selasa ya, tanggal 18 Agustus. Tapi kita tahu kan dengan TC di Bali otomatis kayak Persib bakal melewatkan kesempatan untuk TC di luar negeri ya. Karena kan awalnya kita tahu Igor Tolic bilang Persib rencana pengen TC di Thailand ya, tapi karena DPL Presiden akhirnya dibatalin, dan kayaknya bener-bener batal ya TC di Thailand karena kan jarak antara laga lawan Bali ke Manila Diger tuh deket banget kayak nggak mungkin beda kan 12 hari kan kayak nggak mungkin kan untuk lu TC ke Thailand cuma dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin. Nah di saat bersamaan kan rival Persib nih, Persija, TC di Thailand, dan tadi juga ada info dari Mas Labib, Persija akan menghadapi beberapa tim ya. 2-3 tim. Ada PT Prachuap, Polistero, dan Chiang Rai. Dan kabarnya Chiang Rai United, walaupun terkendala jarak ya. Tapi yang paling nggak Persija tuh punya lawan yang kompetitif lah, tim-tim Thailand yang kita tahu kuat-kuat dan banyak pemain berkualitas juga di sana ya. Apalagi kemarin udah sempat lawan Port FC juga. Lawan Port FC di juga kan, Piala Presiden kan. Melihat Persib yang akhirnya cuma TC di Bali ini sebuah kerugian nggak Mas? Atau ya nggak masalah karena kan di Bali pun Persib berkesempatan untuk lawan tim-tim luar negeri. Kalau di teknis itu musim baru mau mulai, memang dia harus ada uji coba yang ringan dulu, meningkat, progres yang kuat, nanti udah mau masuk lagi dia yang ringan lagi. Karena ini berpengaruh ke mental. Fisik. Dan itu udah program itu biasanya udah tahu tuh pelatih fisik sama Igor Toliknya. Jadi memang yang penting aklim istilahnya ya periodisasinya
memang sudah sesuai ketika siapa lawan pertama yang kompetitif siap, kondisi fisik pemain sudah siap untuk itu. Yang penting itu. Jadi bukan kita menilai lebih ke misalnya harus ke Thailand, ke Jepang, nggak begitu sih. Yang penting periodisasinya siap, di mana kondisi fisiknya sudah oke di match perdana yang kompetitif, yaitu tadi lawan Manila Tigers. Gitu. Menurut gue sih lebih ke situ sih poinnya sih. Gimana Mas Labib? Ya, menurut saya kalau misalnya Persib pun akhirnya melanjutkan TC-nya di Bali dan mengikuti Dewata Challenge juga nggak ada problem sama sekali. Juga tempat kita tahu tempat TC-nya Persib nanti kan di Pantai Purnama ya, yang miliknya dari Bali United gitu, di Bali United Training Camp gitu. Jadi menurut saya nggak ada problem sama sekali. Malah lebih penting poinnya adalah para pemain bisa mendapatkan program yang tepat dari Igor Tolik menjelang laga melawan Manila Tigers pada 31 Agustus mendatang. Karena memang sangat penting juga ketika nanti menghadapi Bali United, menghadapi Sabah juga, ini momen-momen untuk Igor Tolik memantapkan dan juga menyempurnakan game plan-nya dia. Apalagi kan kita tahu Persib banyak pemain baru. Bahkan pemain yang timnas aja 7 pemain belum gabung. Sejak liburan belum udah besok baru pada datang ya. Baru tanggal 14 gabung semua Oh, katanya. 14 tanggal gabung 14. semua. Maksudnya masih belum kena sentuhannya Igor Tolik buat musim yang mendatang gitu. Gimana pun kan Igor Tolik itu saya selalu bilang dia rasa lama tapi nama baru aja gitu. Karena pernah udah 2 tahun gitu jadi asistennya Coach Boyan gitu. Dan saya melihat memang harus ada pendekatan juga. Jadi yang paling utama adalah program yang dimiliki oleh Coach Igor Tolik bisa dilahap dengan sempurna oleh para pemain dari Persib Bandung. Itu paling utama. Mau TC di Bali, mau Nggak TC masalah, di Thailand nggak masalah. Yang penting infrastruktur dan tempat TC-nya memang sangat memungkinkan untuk menaikkan match fitness dan juga meningkatkan game plan yang dimiliki oleh para pemainnya Igor Tolik. Dan Persib harus ngebut nih karena setelah tanggal 31 Agustus lawan Manila Tigers, terus main di Super League di match pertama lawan PSM Makassar kan. Home tanggal 6 ya. Tanggal 6. 6. Terus beberapa hari kemudian El tandang Clasico. lawan Persija El El Clasico. Clasico. Dan kemarin kan di Rut I-League si Pak Ferry Paulus bilang laga akan digelar di GBK ya. Nah, tapi kalau menurut Mas Edwin dan Mas Labib, terlalu cepat nggak sih El Clasico tersaji di pekan kedua, atau memang ya udah ideal lah. Kalau kemarin kita ngundang Eko Maung menilai ya mungkin digelar di pekan kedua karena lagi nggak banyak agenda nasional di bulan September gitu. Walaupun ada ASEAN Cup ya. Ada ASEAN Cup. Nah itu kan Itu Eko Maung lu nggak nanya, Sarah apa kabar? komennya gitu boleh. Nggak, Gimana maksud gue maksudnya? sebenarnya sih sah-sah aja Bib ya. Yes. Jadwal itu malah di Premier League kadang Arsenal di week pertama Bukan pernah langsung pertama ketemu MU gitu. Musim lalu. Musim lalu Musim ya. lalu Ya, langsung satu ketemu kosong. MU. Maksud gue apapun alasannya selama memang kondisinya memang sudah ideal untuk bermain sesuai tempat kan, jangan sampai, gue sih berharap jangan sampai kayak musim lalu ke Borneo main kan. Iya, ke Samarinda. Iya, sebenarnya udah oke lah, udah kesiapannya menurut gue udah oke lah. Ini bukan masalah terlalu cepat atau apa, tapi tim itu memang menurut gue udah siap sih. Iya. Ya kalau gue ngelihatnya sih Mas Bur, memang ini juga mungkin kan kita tahu ya sebelum-belumnya ini I-League sebagai operator hanya mengeluarkan draft jadwal. Yeah. Baru kali ini aja nih mengeluarkan full jadwal gitu atau jadwal resmi. Kan ketika ada draft jadwal kan biasanya semua klub punya hak untuk mencoba Memberikan melakukan feedback, ya. feedback kepada I-League ini jadwalnya udah tepat apa enggak. Mungkin panpelnya Persija juga belajar dari musim lalu. Musim lalu itu Persija bisa menjalankan 14 dari 17 laga kandang. Paling banyak sejak 2000. Paling banyak di Liga 1 musim lalu itu. Dari 2017 ya. Dari 2017 paling banyak tuh musim lalu. Tetapi memang musim lalu agak sedikit tercoreng ketika nggak bisa, untuk panpel ya, nggak bisa menjalankan laga melawan Persib Bandung yang dimana memang udah ditunggu-tunggu oleh fansnya Persija. Mungkin mereka belajar dari musim lalu ketika ada kesempatan. GBK juga infonya juga udah memberikan lampu hijau untuk memberikan Persija kesempatan main di GBK di pekan kedua. Jadi ini hal yang sangat normal ya. Kalau memang bisa main di Jakarta ya mungkin setelah 7 tahun akhirnya bisa main di Jakarta. Karena terakhir kali kan main 2019. di Liga 1 2019, skor saat itu 1-1. Arthur gol limit akhir ya. Iya, Arthur Diomakarian. Marco Simic yang Marco Persija. Simic Persija yang Persib Arthur dan Iya. akhirnya skor 1-1. Jadi backbone kalau kita cek 3 musim terakhir ya, backbone kompetisi itu kan sebenarnya nomor 1 jadwal. Yes. Karena begitu jadwal lu rapi, Bur, tim-tim itu mempersiapkan tim dengan sangat baik. Karena jangan sampai ada nggak kepastian lagi. Pokoknya setelah bubble gue lihat kayaknya udah sangat oke banget bisa dipegang gitu. Jadi
Makanya jadwal yang rapi dari awal musim menentukan level competitiveness setiap klub sebenarnya. Setuju banget. Ini contoh aja kayak musim lalu kan kita ingat PSIM Persija itu kan harusnya mainnya di Jogja ya. Tapi H-2 akhirnya dipindahkan ke Bali. Padahal Persija udah bikin komitmen untuk TC dalam tanda kutip di Jogja, nggak ngulangin timnya ke Jakarta. Makanya itu juga pengaruh terhadap kompetitif tim Persija juga di situ. Ngaruh banget. Penting banget lah, backbone banget. Benar. Ini selain Persija Persib, kita juga nggak bisa pungkiri kan tim-tim Super League yang lain juga berbenah kan. Kita tahu Persebaya juara Piala Presiden, Dewa United juga datengin pelatih kelas Osmarlos yang pernah sukses besar di Buriram, kita tahu pernah juara Liga Iran sama Persepolis. Betul. Di Buriram juga treble dan termasuk juara ASEAN Cup Championship juga kan. Dewa juga rekrutannya oke, ada Danielson Junior, pemain Raca Buri kan. Luri yang musim lalu ngalahin Persib, Luri juga dari Chiang Rai. Nah, Chiang Rai jadi ada banyak lah pemain top yang dibeli Dewa kan, jadi mungkin bisa jadi salah satu kontender. Nah, kalau dari Mas Edwin dan Mas Labib nih, sebutin deh 3 tim yang berpotensi jadi juara Super League musim depan. Sampai hari ini lah. Sampai hari ini gua masih 3 tim itu Persib, Persebaya, Persija sih. Masih 3. Karena kalau ngelihat penampilan performanya, oke banget. Nah, nanti gue mau lihat nih yang Bali kayak gimana ya. Termasuk Dewa nanti seperti itu. Karena memang sekali lagi kalau kita bicara musim full kompetisi itu, ada masa di mana mereka ya itu lagi underperform, gimana balikin lagi ke performa. Jadi ini kan sifatnya maraton bukan sprint ya. Konsistensi, kedalaman squad, kemudian bagaimana pelatih menghadapi pressure, mengatasi pressure itu juga penting. Tapi kalau dari kacamata gue sampai hari ini gue melihat Persebaya, Persib sama Persija itu secara gaya main, secara transfer gokil. Tiga tim teratas di Piala Presiden berarti. Gimana Soalnya? Sepakat sih, paling tambahannya kalau gue sih 5 besarnya nggak jauh-jauh dari Persija, Persib Bandung, Persebaya, Borneo dan Dewa United. Ngelihat geliat transfer, lalu juga ya kalau kita lihat persiapan ya yang terang-terangan memang ketika yang 3 tim yang pertama gue sebut kan main di Piala Presiden dan 3-3-nya peringkat 1, 2, 3 gitu. Terlepas dari peringkatnya tapi memang mainnya cukup cukup luar biasa, terlihat performanya juga sangat stabil, ditambah kalau Borneo kita tahu selalu mendatangkan nama yang unknown player tiba-tiba jadi big name. Gue suka kaget tuh sama transfer Borneo, ini siapa tapi kok oke banget. Makanya. Nggak usah Peralta deh, kayak Juan Villa dari awal. Pemain ketika datang followersnya cuma 3.500. Sekarang ya maksudnya pemain 3.500 unknown player di negaranya pasti unknown player. Tiba-tiba pas main satu musim di Borneo, kita lihat dia menjadi salah satu best midfielder, mungkin 5 best midfielder musim lalu, salah satunya Juan Villa kan. Lalu ya kalau Dewa United tadi Mas Bur udah nambahin, memang banyaknya pemain Thai League 1 tier 1 yang datang ke tim Dewa United itu bakal ngebuat Dewa United mungkin setelah melepas Jan Olde sebagai arsiteknya, sebagai pelatihnya, dengan mendatangkan Osmarlos yang sangat syarat pengalaman di Liga Iran 2 periode, lalu di Buriram United. Ini kita tahu ya, pelatih Brazil ini sangat cocok dengan sepak bola Asia, apalagi Asia Tenggara. Ditambah Osmarlos pernah ngelatih Buriram United selama 1 musim, ngasih 2 gelar kalau tidak salah ya. Apa 3 bahkan. 3 Thailand, FA Cup-nya sama ASEAN Cup Championship, Shopee Cup saat itu 2024-2025 dan Osmarlos artinya sudah sangat teruji di sepak bola Asia Tenggara. Nah ini makanya akan menjadi something big buat Dewa United ketika mendatangkan Osmarlos. Seru, musim depan seru. Paling terakhir nih Mas Edwin dan Mas Labib, soal Persija nih, progresnya gimana sih di bawah Sintayong? Iya, gue agak terkejut karena tadinya gue sedikit ragu ketika di preskon dia bilang dia akan bermain terbuka. Ya acuan gue kan di timnas ya, meskipun memang di timnas itu kan memang dia harus begitu karena pondasi bertahannya dia perkuat dulu. Dan memang dia kan transisinya oke banget. Itu malah nggak dirubah sama si John Hartman kan sebenarnya pondasi pertahanan, cuma plan B-nya aja kurang gitu ya kemarin itu. Jadi maksud gue kaget ternyata Persija bisa main begitu dan itu belum semua pemain terbaiknya kumpul. Jadi rasanya memang harus hati-hati sih sama Persija sih di musim ini gitu. Hati-hati tuh Persebaya ya. Gimana Slan? Iya, Sintayong kan juga mengatakan bahwa dia baru melihat Persija ini 30% sampai 40% saja yang ditampilkan di Piala Presiden.
oke Itu kemarin aja udah ngeri main. Iya. Kemarin Persija ini kan pemain-pemain andalannya ini kan kebanyakan yang dipanggil timnas itu kan pemain yang bermain di sisi pertahanan ya. Iya. Jordi, Sein, Rido, Donitri. Memang akhirnya membuat Persija benar-benar bolong banget di pertahanan, tapi nggak sebolong itu. Tapi yang saya agak kagum adalah ternyata ketika di core pemain Brazilnya hilang dan datanglah Ardiansyah akhirnya mendapatkan minute play, Victor Detan, Witan come from the dead bisa saya bilang, dan ternyata mereka luar biasa. Sama pemain Korsel juga Kwon Chang-hon. iya. Ternyata mereka bisa tampil luar biasa. Ini sih Persija cuma butuh center forward aja sih untuk melengkapi puzzle yang nampaknya sedikit hilang ketika di Piala Presiden kemarin. Kita tahu kemarin bola untuk Gustavo, untuk Excel depan gawang. Bukan depan gawang nggak ada kiper. Kalau depan gawang masih nggak masuk, masih wajar. Nggak ada kiper ya? Nggak ada kiper, bisa nggak masuk. Berarti kan artinya ada setup play yang dimainkan oleh Persija cukup berhasil. Bagus. Hingga sepertiga akhir atau final third lawan. Untuk pertahanan mungkin nanti ketika datangnya Rido, Sein, dan juga Doni plus Jordi Amat, mungkin jelas akan menambah kekuatan ketika punya Radovan Pankov dan juga Dennis Kollinger yang Kollinger oke banget sih. Ditambah fullback Banyak banget center back Gary Memia. back sayapnya juga banyak banget. Rio Fajar, Fahmi. Rio Fahmi kemarin Fajar juga Fatur. ternyata ada satu hal yang akhirnya bisa di-unlock oleh Sintayong adalah Rio Fahmi main di fullback kiri sama Bagus baiknya juga, dibanding bagus juga. nggak hanya Kapten fullback lagi, kanan, kapten ya? kapten lagi. Karena kalau di fullback kiri kan kalau Sintayong harus bisa kaki kiri. Kiri. Nah, menariknya adalah pemain-pemain lokalnya Persija ini hampir semuanya pernah dipoles oleh Sintayong Iya. di timnas senior dan timnas kelompok umur. Hampir semua ya. Hampir semuanya. Kecuali paling kayak Adi Firmansyah ya. Andri Tani mungkin. Andri Tani. Yang nggak sempet. Karena udah Airnya udah beda. Airnya udah beda. Yang bahaya tiba-tiba Marcelino masuk. Waduh. Bahaya buat lawan Persija. Bahaya juga netizennya makin ribut lagi. Ngapain nih balik ke sini Ngapain kan? nih? Satu lagi kalau bahaya mungkin Ivar Jenner. Jenner, Iya. nah, tuh kan Ivar Jenner, Marcelino, sama striker ya. Striker Seru sih. Itu seru sih kalau musim 3 depan sih. pemain itu benar jadi datang sih, ya Persija benar Apalagi jadi Persija masih contender punya slot pemain asing juga. Makin banyak kan, Van Basten kemungkinan out kan. Ricardo belum ada Udah gantinya. kalau Kalau Ricardo- Gustavo di loan juga Nah, makin bener. luar Ya biasa. harapannya sih rekrutannya benar-benar top ya. Top. Oke deh Mas Edwin dan Mas Labib, makasih banyak nih udah sejam lebih kita Aduh, nggak berasa. ngobrol nggak berasa. Mulai Sama-sama, dari Bur. Timnas Sama-sama, Indonesia, Bur, Persib Mas Bandung Edwin. dan juga Persija Jakarta. Nanti next issue kita bahas lagi di sini ya. Iya. Oke, Guys, makasih banyak dan nongkrong kita hari ini. Sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.